dalam keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kita berada di bawah batas normal yang berbeda menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan keadaan fisiologis. Anemia bisa menyerang siapa saja, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Namun, prevalensi yang paling tinggi biasanya terjadi pada remaja perempuan. Hal ini dikarenakan remaja perempuan sudah mengalami menstruasi setiap bulannya, yang menyebabkan hilangnya banyak sel darah merah dari dalam tubuh. Menurut WHO, batasan hemoglobin yang mengalami anemia pada laki-laki dewasa itu adalah di bawah 13 gram per desiliter, perempuan dewasa di bawah 12 gram per desiliter, dan perempuan hamil di bawah 11 gram per desiliter. Batasan klinis yang umum digunakan adalah hemoglobin di bawah 10 gram per desiliter untuk menyatakan adanya anemia. Gejala umum dari anemia biasanya itu adalah pertama ada kelelahan, kulit pucat, pusing dan sakit kepala, sesak napas, jantung berdebar, kulit dan rambut kering, lidah bengkak, serta mulut terasa sakit. Lalu yang terakhir ada tangan dan kaki dingin. Lantas, apa penyebab anemia? Anemia sendiri terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sehingga sel-sel dalam tubuh akan kekurangan oksigen dan tidak dapat berfungsi secara normal. Pada garis besar, terdapat beberapa faktor penyebab anemia. Yang pertama itu produksi sel darah merah yang kurang, yang kedua berkurangnya darah secara berlebihan, dan yang ketiga hancurnya sel darah merah secara cepat. Kurangnya produksi sel darah merah dapat disebabkan oleh rendahnya konsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan juga zat gizi lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya konsumsi makanan yang bersumber dari zat besi. Zat gizi lain yang dapat menyebabkan terjadinya anemia antara lain seperti kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin C, asam folat, riboflavin, dan juga vitamin B12. Gangguan genetik seperti hemoglobinopati dan juga sickle cell trait juga dapat menyebabkan anemia. Sedangkan untuk remaja putri, menstruasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan anemia. Nah, itu tadi merupakan penyebab-penyebab terjadinya anemia. Selanjutnya adalah cara penjagaan anemia pada remaja. Yang pertama adalah meningkatkan asupan zat besi yang dikonsumsi. Nah, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi bisa dilakukan dengan cara makan dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama makanan yang mengandung sumber zat besi yang tinggi seperti pangan hewani. Nah, kita harus mengkonsumsi zat besi sesuai dengan angka kecukupan gizi kita yang terdapat dalam buku AKG 2018. Selanjutnya, yang kedua adalah fortifikasi bahan makanan. Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Zat besi dan vitamin mineral lain juga dapat ditambahkan dalam makanan yang disajikan di rumah tangga dengan bubuk tabur gizi atau dikenal juga sebagai multiple macronutrient powder. Yang ketiga adalah suplementasi zat besi. Suplementasi zat besi ini bisa dilakukan pada keadaan di mana zat besi dalam tubuh tidak cukup hanya dengan dikonsumsi melalui makanan, sehingga perlu dilakukan tambahan melalui suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi yang ada di dalam tubuh. Seperti yang diketahui bahwa anemia disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau kadar zat besi dalam tubuh. Untuk itu, perlu adanya mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi untuk mencegah timbulnya anemia. Makanan yang pertama yaitu ada daging merah yang terdiri dari daging sapi, daging kambing, dan daging domba. Lalu makanan yang kedua yaitu ada sayuran hijau yang terdiri dari bayam, brokoli, dan kale. Lalu yang ketiga ada tahu, yang keempat ada seafood atau makanan laut, dan yang kelima ada kacang-kacangan. Beberapa jenis kacang seperti kacang polong atau kacang kedelai itu merupakan sumber makanan yang mengandung zat